kita akan membahas tentang statistika. Nah, sebelum kita membahas statistika, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian statistika. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kembali manfaat statistika. Nah, awal itu pengenalan dan manfaat statistika. Apakah kalian tahu Hari Statistik Nasional atau yang disebut HSN? Nah, ternyata itu diperingati tanggal 26 September. HSN merupakan momentum yang tepat untuk semakin memupuk kesadaran akan pentingnya statistik dalam setiap sendi kehidupan. Hari Statistik Nasional bukanlah merupakan hari ulang tahun Badan Pusat Statistik, ya. Nah, untuk statistika adalah sebuah ilmu, kebanyakan ya, sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika itu ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Berarti, statistika itu adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Nah, statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklarifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Dapat dikatakan statistika termasuk cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori, metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Nah, statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data, tetapi statistik itu data itu sendiri, informasinya atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut, gitu ya. Nah, ini artikel ini saya ambil dari Viva, Senin 18 Juli 2022. Nah, biar lebih jelasnya, dilansir di buku Statistika Terapan tahun 2022 karangan Marhawati dan kawan-kawan, perbedaan statistik dan statistika. Nah, kalau statistik pengertiannya itu hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Tetapi statistika itu metode ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, serta menyajikan data. Gitu ya. Terus tujuannya untuk statistik itu untuk memperoleh gambaran atas data yang telah dikumpulkan serta dikaji sebelumnya. Kalau statistika tujuannya data hasil pengolahan statistika disebut statistik. Oleh sebab itu statistika secara umum bertujuan mengubah data menjadi informasi statistik yang mudah dimengerti. Metodenya untuk statistik itu menggunakan metode kajian untuk mendapatkan kumpulan data, tetapi untuk statistika memakai metode penelitian, bisa berupa survei atau eksperimen. Nah, untuk apa sih kita mempelajari statistika? Nah, manfaat statistik di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah prediksi. Kita bisa memprediksikan hal-hal yang akan datang berdasarkan hal-hal yang telah terjadi, berdasarkan hal-hal yang terjadi. Contohnya, saya mengambil ini kasus-kasus hanya beberapa saja. Contohnya ini Pak Jokowi memprediksi Prabowo akan jadi presiden di tahun 2024 dari Gerindra. Dia dengan judul Wes Wayai itu tanggal 7 bulan 11 tahun 2022.
Nah, itu prediksi Pak Jokowi, dan di tahun 2024 ketika pemilihan hampir semua di Indonesia itu Prabowo memenangkan. Berarti prediksi Pak Jokowi itu sudah terbukti dan tepat, seperti itu ya. Nah, saya ambil contoh ini supranatural ya, home house gosip. Nah, percaya nggak percaya, ini Mbak Yul. Ini juga prediksinya banyak yang terjadi ketika Mbak Yul sudah meninggal, dan prediksinya itu memang ada siapa yang meninggal, atau prediksi-prediksi ada kejadian-kejadian kecelakaan di awal tahun atau apa, itu Mbak Yul sudah memprediksikan. Nah, kalau perkiraan cuaca, sebentar ya, untuk perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, biasa disingkat dengan BMKG. Nah, perkiraan cuaca bisa di kabupaten, di kota, terus cuaca khusus, terus analisis suhu muka laut. Itu ada perkiraan cuaca nih, analisis curah hujan di bulan Januari 2023. Ada. Nah, statistika berperan penting dalam perkiraan cuaca komputer yang digunakan dalam perhitungan cuaca didasarkan pada suatu perhitungan statistik untuk membandingkan kondisi cuaca dengan data cuaca yang pernah dicatat sebelumnya. Itu tentang perkiraan cuaca. Nah, kalau prediksi wabah penyakit. Nah, wabah penyakit, saya ambil contoh kasus demam berdarah di kota Semarang naik 3 kali lipat. Nah, data ini tidak lepas dari data materi bab statistika. Nah, ini ada diagram batang, ini ada diagram batang dan garis. Kenapa pada kasus-kasus demam berdarah misalkan sekota Semarang di kecamatan mana, itu orang akan melihat, oh diagram batang itu tertinggi di kecamatan mana. Itu sudah ambil kesimpulannya. Nah, statistik bisa memberi gambaran berapa orang yang terkena penyakit, berapa yang telah meninggal, dan berapa yang telah sembuh. Dengan demikian, kita bisa mengetahui tingkat bahaya dari suatu wabah penyakit. Dulu di tahun 2020 itu ada COVID-19 banyak sekali, bisa dibuat prediksi wabah penyakit. Jadi kita bisa menyimpulkan dengan cepat. Nah, untuk kampanye politik. Untuk kampanye politik, ini saya ambil beberapa contoh yang baru saja dilakukan di bulan Februari. Sebelum bulan Februari, banyak lembaga-lembaga survei memberikan. Nah, ini ada survei elektabilitas 3 capres. Ini dengan diagram batang. Dari urut nomor 1, 2, 3 diprediksikan dari survei ini, kira-kira presiden yang jadi itu siapa? Ada ini dari Metro, juga dari simulasi 3. Siapa yang tertinggi? Terus di sini pasangan calon di dapil. Ini juga diagram batang. Nah, statistik memegang peran penting dalam kampanye. Tanpa statistik, politisi tidak akan bisa melakukan kampanye tepat pada sasaran. Statistik dapat membantu politisi untuk mengetahui kemenangan politik di area tertentu. Jadi para calon atau kandidat itu sudah tahu dengan prediksi kampanye ini basisnya di kota mana, basisnya di provinsi mana, maka beliau akan selalu koordinasi, dan mana yang minatnya tidak ada. Jadi bagaimana cari solusinya biar calon kandidat ini peminatnya, pemilihnya meningkat. Nah, asuransi juga bisa. Nah, ini bisa asuransi mobil, rumah, anak, pendidikan,
Banyak sekali. Nah, perusahaan asuransi menggunakan statistik dari berbagai sumber untuk menentukan besar premi. Nah, apa sih premi? Premi itu pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung. Dengan demikian, premi asuransi merupakan imbalan jasa atas jaminan atau perlindungan yang diberikan penanggung kepada tertanggung dan mengembalikan tertanggung kepada posisi seperti sebelum terjadi kerugian. Demikian pembahasan materi statistika. Kalian bisa membedakan apa itu statistik dan apa itu statistika. Apa sih mempelajari statistika dan manfaatnya ternyata banyak sekali. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.